Oke. Jadi untuk Kak Ayudhya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bisa dijelaskan dulu mungkin tentang profil perusahaan serta bidang usahanya. Ya, terima kasih kepada moderator atau yang mau memberi kesempatan untuk mewawancarai pada hari ini. Sebelumnya, saya bekerja di perusahaan yang bergerak di perkebunan, khususnya di komoditas kelapa sawit dan CPO minyak sawit, di mana salah satu daerah regional tempat saya bekerja yaitu meliputi regional Lampung, Sumatera Selatan, dan juga Bengkulu. Mungkin demikian sedikit profil dari perusahaan tempat saya bekerja. Nah, kira-kira dari ada tiga cabang tadi, itu jumlah karyawannya ada berapa Kak? Ya, kalau untuk di perusahaan tempat saya bekerja itu total seluruh karyawan, karyawan pimpinan beserta karyawan pelaksana yaitu tetap dan tidak tetap itu jumlahnya kurang lebih 2.300 sekian. Angka pastinya saya sedikit lupa, tapi di atas angka 2.000 sudah termasuk para pemanen, para mandor, dan juga yang berada di kantor regional. Hmm. Mungkin kita langsung aja ya Kak masuk ke pertanyaan tentang isu diskriminasi. Nah, kira-kira dari sekian banyaknya karyawan, itu ada yang pernah mengalami isu diskriminasi nggak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Cukup menarik mengenai diskriminasi. Sebelumnya untuk membahas diskriminasi ini, apalagi di perusahaan itu tentunya luas ya. Bisa diskriminasi dalam bentuk gender, atau diskriminasi dalam ras ataupun suku, atau diskriminasi dalam hal struktural jabatan dan lain sebagainya. Cuman mungkin konteksnya karena saya bekerja di perusahaan perkebunan, di mana pastinya lebih dominan pekerjaan lapangan sehingga bisa dipastikan lebih dominan itu laki-laki yang bekerja di perkebunan gitu, maupun yang di kantor maupun yang di lapangan. Nah, dari realita itu cukup banyak rekan-rekan kantor atau rekan-rekan kerja yang perempuan khususnya itu mungkin mengalami diskriminasi secara tersirat ketika melaksanakan pekerjaan seperti misalkan ada kegiatan atau ada audit di luar wilayah, misalkan kita ditempatkan di kantor regional, lalu ada audit di kantor unit Sumatera Selatan, itu dengan karena alasan teknis, keadaan, dan lain sebagainya, dan khususnya karena kita perempuan yang pasti ada banyak keterbatasan, itu bisa kita sedikit terlibat dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut gitu. Jadi karena kita perempuan lumayan banyak batasan-batasan sehingga ya pekerjaan yang kita lakukan itu tidak banyak menyentuh pekerjaan lapangannya. Padahal mungkin kita yang perempuan bisa saja gitu untuk melakukan contoh seperti kita menjadi mengawasi asisten kepala atau kita mengawasi mandor di lapangan, itu sebenarnya kita juga bisa. Tapi di sisi lain di perusahaan tempat saya bekerja itu juga gimana ya, saya bilang tidak mayoritas diskriminasinya, tapi beberapa pasti ada gitu, karena kebetulan direksi kita, pimpinan kita juga salah satunya ada yang dari perempuan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan secara realitas kehidupan sehari-hari di pekerjaan itu masih ada diskriminasi mengenai keterbatasan dari pekerja perempuan. Gender. Secara Berarti, gender sih. mm-mm. Berarti itu tentang apa pekerjaan sehari-harinya, tapi kalau untuk masalah jabatan itu udah ada kesetaraan gender ya, Kak? Ya, untuk dalam posisi strategis, perusahaan memberikan ruang terbuka untuk perempuan bisa menjadi pimpinan di perusahaan, mungkin gitu. Terkait isu diskriminasi tersebut, kira-kira ada nggak tanggapan perusahaan ataupun keluhan karyawan yang sampai ke perusahaan? Lumayan ada sih, terlebih lagi misalkan karena banyak
karyawan itu dominasinya laki-laki, jadi fasilitas cara untuk yang menunjang kegiatan perempuan itu minim ya. Kayak contohnya rekan kerja saya itu dia ya khususnya ibu baru kan, jadi masih ibu sui. Jadi untuk ruang laktasi atau ruang menyusui itu juga belum terfasilitasi secara lengkap. Ada, namun tidak, ya bisa dibilang tidak terlalu memadai lah gitu. Dan juga kadang ibu-ibu muda yang para pekerja-pekerja itu memerlukan yang seperti daycare dan lain sebagainya gitu kan, supaya tetap bisa membawa anak di kantor tapi tidak mengganggu kegiatan pekerjaan gitu. Untuk dalam konteks fasilitas yang menunjang pekerja perempuan bisa dibilang masih cukup kurang, sehingga itu jadi salah satu isu yang dibawa oleh karyawan untuk berinisiasi ke para pimpinan, dan tentunya pimpinan juga mengambil sikap dan tindakan di mana salah satu holding kita juga sudah melaksanakan yang namanya daycare. Namun memang di beberapa kantor regional, salah satunya kantor regional saya itu belum melaksanakan daycare tersebut. Kira-kira untuk alasan kenapa belum melaksanakan daycare itu diketahui atau tidak terbuka untuk karyawan, Kak? Kalau secara mungkin secara harfiah aja ya dikasih tahu penjelasannya bahwa ya seperti yang kita dengar sekarang efisiensi dan lain sebagainya, atau karena kebetulan ruangan belum banyak, yang maksudnya tidak ada ruangan yang bisa memadai untuk memberikan ruang yang lebih besar atau yang lebih terfasilitasi lagi gitu. Jadi ya belum bisa difasilitasi dengan baik lah gitu. Secara harfiah pasti kita tahu, namun mungkin lebih dalamnya lagi secara detail alasan nggak difasilitasin atau dan lain sebagainya itu pastinya ya karyawan nggak tahu secara keseluruhan. Kira-kira di tempat bekerja Kakak terkait isu diskriminasi pada gender ini, perempuan itu jadi lebih rendah motivasinya dalam bekerja atau tidak ada tidak ada apa ya? Atau Atau menurun tidak ada motivasinya. uh, Kalau melihat lingkungan saya sih tetap nggak mempengaruhi, hal tersebut tidak mempengaruhi, tetap profesional melaksanakan pekerjaan seperti biasanya. Namun beberapa ya bisa dibilang dari 10 2 mungkin pasti merasa kurang semangat atau kurang kurang bergairah lah dalam bekerja gitu, karena merasa ya tanda kutip merasa belum secara lengkap disupport atau difasilitasi oleh perusahaan gitu sebagai pekerja perempuan. Namun ya 20% dari 100% bisa dibilang masih dominan itu karyawan-karyawan itu ya tetap termotivasi untuk bekerja, karena ya dari bisa dibilang dari 5 fasilitas untuk para pekerja atau para karyawan perusahaan itu ya hanya 1 atau 2 yang belum terfasilitasi. Namun lebih dari itu, selain daripada itu seluruh fasilitas itu terpenuhi gitu. Kira-kira kalau dari Kakak, seandainya Kakak diposisikan menjadi pimpinan perusahaan ataupun pembuat keputusan atau kebijakan, kira-kira solusi terbaik untuk mengatasi isu diskriminasi terkait gender, apalagi perempuan, kira-kira bagaimana? Ya kalau misalkan nanti saya jadi pimpinan, tentunya yang pertama membuat salah satu apa ya bisa dibilang yang menaungi lah para pekerja perempuan gitu. Sebenarnya kalau di perusahaan saya sudah ada, namun bisa dibilang belum cukup aktif sehingga ya belum secara dominan lah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau menampung aspirasi-aspirasi dari para pekerja perempuan gitu. Jadi pastinya ketika saya jadi pimpinan akan mengaktifkan lagi, membesarkan lagi yang bisa menaungi para pekerja-pekerja perempuan sehingga nantinya bisa mudah tersalurkan, yang ujungnya para pekerja perempuan semakin termotivasi lagi untuk semakin berdedikasi dan loyal kepada perusahaan. Baik, mungkin kita selanjutnya. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita ke isu tentang CSR. Kira-kira dari aktivitas perusahaan itu ada dampak polusi terhadap lingkungan nggak, Kak?
Karena tadi udah saya bilang komoditas perusahaan saya itu perkebunan Mm-mm. khususnya kelapa sawit, di mana lumayan banyak black campaign lah terkait perusahaan kelapa sawit ini, apalagi kalau ngomongin CSR. Tapi yang pasti perusahaan kita dalam setiap kebunnya, unitnya itu selalu mengadakan namanya sertifikasi CSR. Karena dengan adanya sertifikasi CSR ini juga berdampak kepada penjualan dari produk perusahaan, yaitu kelapa sawit atau minyak kelapa sawit gitu. Jadi ketika ditanya apakah ada dampak, tentunya pasti ada. Apalagi penanaman kelapa sawit kan banyak isu seperti banjir Mm-mm. lah, perubahan cuaca dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita sebagai perusahaan, apalagi perusahaan yang memang bernaung atas nama negara gitu ya, itu kita punya kewajiban yang sangat wajib gitu untuk Mm-mm. menerapkan yang namanya CSR tersebut gitu. Kira-kira program CSR-nya apa aja, Kak? Kalau program CSR kita yang pertama itu seperti di kebun itu ada bantuan untuk pembuatan gorong-gorong, karena tadinya pasti itu bukan jalan jalan apa ya, bukan jalan lintas, dibuatkan gorong-gorong, dibuatkan jalan. Lalu juga untuk masyarakat sekitar, anak-anak sekolahnya biasanya diberikan beasiswa untuk sekolah, menempuh sekolah. Lalu juga di lingkungan sekitar biasanya warga-warga itu anak-anaknya difasilitasin mobil atau bis yang dari kebun untuk perjalanan ke sekolahnya gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang perusahaan kita lakukan untuk tetap menjalin atau mengimplementasikan CSR tersebut. Mm-mm. Sebelumnya pernah ada komplain nggak, Kak, dari masyarakat terkait dampak dari aktivitas perusahaan? Oh pasti pasti namanya perusahaan besar, apalagi masyarakat pasti tahu kan atas perusahaan negara gitu. Jadi ya banyak komplain dari masyarakat, masyarakat unit dan lain sebagainya terutama masalah paling utamanya itu biasanya banjir gitu kan. Banjir disebabkan oleh perkebunan kelapa Mm-mm. sawit. Tapi di sisi lain ya masyarakat atau apa ya, demo atau tindakan dari masyarakat itu bisa ditanggulangi oleh kita yang tetap Mm-mm. melaksanakan hubungan baik dengan namanya serikat kerja, di mana serikat kerja itu yang menjembatani kita para pihak perusahaan dengan pihak masyarakat. Karena kan rata-rata juga kayak pemanen, mandor dan lain sebagainya itu kan berasal dari masyarakat juga. Misalkan kebun di Sumsel itu pemanen dan lain sebagainya melaksanakan rekrutmennya kan pasti diprioritaskan yang kelahiran di Sumsel gitu. Jadi Mm-mm. kebanyakan juga masyarakat dari daerah perkebunan kita gitu yang jadi pekerjanya. Sebagai karyawan, Kakak pernah ikut terlibat aktif nggak dalam program CSR ini? Kebetulan karena saya dari bagian SDM, untuk kegiatannya belum pernah mengikuti, tapi secara garis besar cukup tahu prosedur atau kegiatan yang berlangsung gitu. Jadi terlibat langsung itu belum, tapi Mm-mm. mengetahui prosedur, runtutan kegiatannya dan lain sebagainya itu bisa dibilang cukup tahu lah, cukup memahami. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya, Kak. Apa harapan Kakak untuk perusahaan ini? Iya, harapannya untuk perusahaan ini mungkin kedepannya lebih tanggap terhadap isu-isu yang sedang marak gitu, apalagi seperti yang Zahra lagi angkat, isu diskriminasi Mm-mm. dan lain sebagainya. Mungkin tadi salah satu aja yang saya bawain mengenai diskriminasi gender. Pasti banyak lagi diskriminasi-diskriminasi lain di perusahaan seperti diskriminasi suku, ras, gender dan lain sebagainya. Untuk perusahaan saya harapannya bisa lebih tanggap atau bisa ada salah satu platform atau solusi untuk bisa menanggulangi adanya diskriminasi-diskriminasi ini, karena semakin karyawan itu diutamakan well-being-nya atau kesejahteraannya, terutama kesejahteraan mental kan, karena mengenai diskriminasi pasti juga perusahaan akan merasakan loyalitas dan profesionalitas serta dedikasi yang tinggi dari karyawan. Mungkin gitu sih Zahra.
Oke, makasih Kak.